Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing kegiatan Mak di hari ini, yaitu belanja untuk 3 hari ke depan dengan budget Rp100.000. Nah, yang pertama ini tuh Emak udah nyampe di kandang. Emak mau beli lele setengah kilo. Seperti biasa harganya itu masih di Rp15.000. Lanjut ini Emak ke tukang sayur langganan Emak. Nah, untuk di tukang sayur ini Emak mau lengkapin perbumbuan karena kebetulan bawang merahnya habis, cabai juga habis ya, dan Emak juga beli untuk protein dan juga sayur mayurnya. Untuk sayur mayur, Emak Saufa ini lagi cocok banget sama bayam ya, karena anak-anak tuh nggak tahu makan bayam tuh lebih seger gitu, lebih lahap. Jadi Emak untuk menunya 3 hari ke depan tuh masih dengan bayam. Dan ini tadi Emak beli cabai segini tuh harganya Rp5.000. Selanjutnya Emak juga beli tepung tapioka, ini segini harganya Rp4.000, ini ukurannya 1/4. Emak juga beli telur 1/4 harganya di Rp8.000. Selanjutnya Emak beli tepung bumbu, ini 2 bungkus harganya di Rp6.000. Untuk bawang merah 1/4 harganya Rp10.000 ya, dapatnya segini. Nah, ini bawang merahnya lagi bagus banget ya Bunda ya, merah dan gede-gede gitu. Kayaknya ini bawang merah Brebes ya Bunda ya. Oke, lanjut, ini Emak tadi juga beli cumi. Jadi Emak ketagihan beli cumi, ini lumayan banyak banget, segini tuh harganya Rp15.000. Jadi untuk lelenya setengah kilo isi 5 biji harganya di Rp15.000. Nah, untuk sementara ini aja dulu belanjaan Emak ya. Ini tuh segini totalnya di Rp70.000. Alhamdulillah wa syukurillah masih ada sisa Rp30.000. Ini karena Emak nanti mau cari inspirasi yang lain untuk protein yang lain. Jadi sementara belanjanya Rp70.000 ya, segini dapatnya. Tapi kalau ini sih menurut Emak sih udah lumayan. Jadi nanti tinggal cari pelengkap-pelengkapnya aja. Jadi kemarin Mak Saufa pas masak sayur rebung itu tuh Mbak Nia Hermanto itu nanya, "Mak, kok di tempat Mak masih ada sayur rebung?" Dan Mbak Nia itu minta minta tolong dibelanjain, dan ini Emak mau beliin sayur rebungnya buat Mbak Nia ya. Jadi ini saya beliin 2 bungkus. Nah, ini Emak sekalian mau ngejemput si kakak tantri sekolah sekitar jam 11 siang. Ini tuh kakak tantri pulangnya jam 11 karena masih ulangan gitu ya, masih ulangan umum. Jadi pulangnya masih agak pagian gitu. Dan ini Emak lagi belanjain nih, alhamdulillah sayur rebungnya itu masih ada di tukang sayur yang kemarin Emak belanja, Emak ceritain itu kan. Dan di sini ada udang tapi segini tuh harganya Rp20.000, dan Emak bilang kalau sama mau separuh boleh nggak, katanya sih nggak boleh, harus 1 bungkus. Ya udah, nanti aja lah ya untuk cari pelengkapnya. Jadi setelah belanja sayur rebung ini, oh ya, sayur rebungnya ini 2 bungkusnya ini harganya Rp10.000. Lanjut Emak ngejemput si kakak tantri dan ke rumahnya Mbak Nia Hermanto buat nganterin sayur rebungnya ya. Jadi sekalian jalan gitu ya Bunda ya, karena kan kalau udah kita udah di jalan, anak-anak udah disiapin gitu kan, kita tinggal jalan aja gitu kan gampang ya Bunda. Dan rumahnya Mbak Nia itu kebetulan juga deket banget sama rumah Emak. Nah, ini Emak udah sampai di rumahnya Mbak Nia. Terus ini Emak mau kasihin sayur rebungnya ya. Kata Mbak Nia ini tuh mau dimasak sama iwak pe ya, kalau nggak salah sih, iwak panggang apa gimana gitu. Kayaknya sih menu baru, ditunggu aja ya bunda-bunda ya, menu sayur rebung dari Mbak Nia ini. Dan alhamdulillah ini tuh Emak udah sampai, udah mau ngasih sayur rebungnya, dan kebetulan Mbak Nia juga lagi ngonten ternyata ya. Jadi kita barengan aja ngontennya. Alhamdulillah, jadi Mbak Nia ini baru saja pulang kampung dan kayaknya sih badannya kurang enakan gitu ya. Jadi di sini Mak Saufa sih cuman ini aja ya, maksudnya itu sekedar mau mampir, mau ngasih sayur rebung aja, tapi tetap nggak enak ya kalau ketemu, kalau kita nggak ngobrol kesana kemari. Dan apalagi ini malah sama Mbak Nia dipanggilin tukang cilok ya, jadi ya udah deh agak bertahan gitu. Apalagi ini anak-anak Emak itu udah nggak asing gitu ya sama Mbak Nia. Jadi mereka itu kayak betah banget kalau lagi di rumah Mbak Nia.
Jadi alhamdulillah kabar Mbak Nia itu baik-baik saja, alhamdulillah sehat walafiat. Dan ini tuh Mbak Nia itu lagi ada ini ya, lagi ada project untuk bikin sebuah daster gitu, bagus banget. Jadi bunda-bunda kalau kepoin dasternya Mbak Nia kayak gimana, bisa banget ya, nanti bakal emak kasih linknya di kolom deskripsi ya. Jadi emak juga taruh sematin ya untuk baju daster dari Mbak Nia itu di Instagram emak ya, yang kalau kepo bisa masuk aja ke Instagram emak. Jadi alhamdulillah syukurillah ya, kita doakan semoga bisnis barunya Mbak Nia ini bisa berjalan lancar. Dan seperti biasa ya, kita sharing-sharing gitu. Nah Mak Saufa ini banyak banget belajar dari seorang Mbak Nia ini ya, apalagi sekarang dia udah kayak mengembangkan bisnisnya gitu, terus bisa kolaborasi sama mamanya. Jadi Mbak Nia yang bikin idenya, terus mamanya yang jahit dan lain sebagainya. Dan Masya Allah tabarakallah, pokoknya kita doakan yang terbaik aja buat Mbak Nia ya. Oh iya, tadi tuh emak Saufa kan belanjanya totalnya itu 70 ribuan. Selanjutnya emak juga belum ngisi di jurnalnya ya. Jadi nanti kita bareng-bareng ngisi jurnal, sekalian emak mau budgeting ya. Jadi nanti insya Allah sehari ini emak mau upload 2 ya, insya Allah ya. Jadi karena kemarin tuh emak alhamdulillah kesibukan. Jadi si kakak tantri tuh ada acara di sekolah, jadi yang harus ditungguin emak gitu. Jadi mohon maaf kalau emak tuh kadang ada berhalangan nggak bisa ngupload gitu ya. Jadi mohon maaf banget ya. Jadi harusnya tuh emak kan konsisten, tapi karena ada hal yang kadang emak nggak bisa ngehandle dan akhirnya emak nggak bisa bikin video. Jadi mohon maaf kalau kadang emak nggak upload. Tapi sebisa mungkin kalau hari ini tuh kan pas banget tanggal 25-an gitu, waktunya emak budgeting juga. Dan emak juga mau ini ya, apa yang untuk belanja 3 hariannya supaya konsistening dalam 1 bulan itu emak untuk belanja itu 1 juta itu alhamdulillah sudah mencukupi gitu ya bunda ya. Jadi untuk jurnalnya juga nanti bakal emak lengkapin insya Allah. Jadi ikutin terus channel emak Saufa ya. Dan emak Saufa juga mohon maaf kalau emak Saufa itu banyak banget kekurangan-kekurangan. Pokoknya mohon maaf aja, dan diambil baiknya aja ya bunda, yang buruknya itu dibuangin aja. Kadang emak Saufa ini namanya ngurusin anak-anak kecil gitu ya bunda ya, banyak banget hal-hal yang emak itu suka lupa gitu, kayak ngitung salah. Terus mungkin karena otak emak tuh udah kebanyakan isinya gitu mungkin ya. Jadi sekali lagi Mak Saufa hanya manusia biasa, mohon maaf kalau kadang banyak-banyak salah, kadang ngitungnya salah, kadang nulis tanggal pun salah. Pokoknya sekarang itu banyak banget salah-salahnya ya kalau lagi jurnal, kalau lagi ngisi-ngisi gitu tuh bener-bener kadang Mak malu banget ya. Kok bisa gitu ya Mak salah ngitung gitu. Tapi sekali lagi lah ya, pokoknya Mak Saufa pokoknya hanya bisa mohon maaf aja. Dan sekali lagi mohon ambil baiknya aja, kalau yang buruknya itu dibuang jauh-jauh aja ya. Jadi kita belajar bareng pokoknya ya. Dan bunda-bunda itu pokoknya semangat terus untuk budgeting, untuk mengelola keuangan rumah tangga, dan insya Allah kita akan bisa berhasil ya bunda ya. Jadi kalau semua Mak Saufa lagi sharing-sharing sama temen kayak gini tuh, kadang emak tuh bisa ngambil ilmunya gitu ya bunda ya. Kayak seumpama emak ketemu sama seorang teman yang dia nggak bisa berhemat, tapi dia itu suka sama yang namanya mencari penghasilan tambahan. Nah itu pun bagus ya, selama kita bisa mengelolanya ya. Maksudnya kita pintar mencari penghasilan tambahan pun harus tetap dikelola. Jangan sampai lost doll atau nggak ada aturannya, nanti malah kasihan. Maksudnya kasihan tuh nggak nyantel ya. Jadi kerja kerasnya itu nggak nyangkut dan nggak berbentuk. Jadi tetap dalam koridor-koridor, jangan sampai pengeluaran melebihi pemasukan. Terus usahakan memiliki tabungan, dan kita sebagai wanita itu bisa banget ya, boleh banget kita istilahnya menabung emas, menabung perhiasan ataupun logam mulia, selama kita masih dalam koridor-koridor. Maksudnya disimpan yang baik, surat-suratnya disimpan yang baik, jangan sampai hilang dan jangan juga berlebihan. Pokoknya kita bismillah aja, kita belajar bareng. Dan kita mau berhemat, mau mencari penghasilan tambahan, intinya kita adalah wanita yang istilahnya mau belajar menjadi diri kita yang lebih baik dari sebelumnya. Jangan sampai keuangan kita itu berantakan. Terus kita juga pokoknya belajar bareng aja ya. Terus
Mak Saufa akan tetap semangat untuk terus berhemat. Karena dari berhemat nih ya, Mak Saufa mau sharing sedikit dari berhemat ini. Alhamdulillah ya bisa mencukupi, insya Allah bisa mencukupi. Terus istilahnya itu anak-anak kepegang, terus kita juga istilahnya ada bisa nabung sedikit, terus kita juga bisa pokoknya itu segala kebutuhan bisa tercukupi gitu. Nah ini emang nggak kerasa banget ya bunda-bunda ya. Ini tuh emak juga kaget banget. Udah di tanggal 25 aja. Dan sebentar lagi udah budgeting aja dan waktunya untuk gajian lagi aja. Masya Allah waktu begitu cepatnya berlalu ya. Dan kita jangan sampai istilahnya menyanyiakan waktu kayak gitu hanya sekedar untuk istilahnya berfoya-foya aja tanpa ada sesuatu yang bisa kita simpan atau kita sesuatu yang bisa kita tabung gitu ya. Menabunglah meskipun sedikit gitu ya bunda ya. Dan kalau semua kita semua sebulan ini udah bisa nabung semua 50.000, kita juga harus mau belajar tuh bulan depannya nabung 75.000. Pokoknya lebih baik aja gitu loh, meskipun kita pelan-pelan gitu nggak apa-apa ya, daripada langsung blek terus tapi kitanya apa ya, malah apa sok kultur, maksudnya nggak bisa yang langsung cepet ya, pelan-pelan nabung sebulan 50.000, bulan depannya lagi nabung lagi 75, bulan depannya lagi nabung 100.000, sedikit demi sedikit insya Allah lama-lama jadi bukit. Apalagi kalau udah mengenal namanya emas, insya Allah ya tentunya kita akan jadi lebih semangat dalam menabungnya. Terus kalau semua kita tabungan semua gajiannya bulanan, kita bisa langsung nyisihin aja pun. Jadi memang sedikit memaksakan sih, tapi kalau nggak kayak gitu tuh kita nanti jadi nggak terbiasa. Jadi awalnya mungkin agak-agak maksain, terus lama kelamaan tuh karena setiap bulan dilakukan secara konsisten maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kalau semua kita punya tabungan emas tuh bun, jadi sewaktu-waktu butuh apa-apa bisa dijual. Terus selain itu juga kita ada kayak tabungannya gitu ya bunda. Jadi kita jadi nggak nyusahin orang kalau ada sesuatu, anak mau sekolah. Pokoknya kita punya kebutuhan apapun tuh insya Allah bisa lebih mandiri dan kita bisa menjadi keluarga yang bisa berkembang gitu ya dari waktu ke waktu. Nah pokoknya begitulah sharing emak hari ini ya, kegiatan emak dari belanja terus langsung jemput anak-anak terus ke rumahnya Mbak Nia. Dan demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mas Saufa ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak budgeting habis ini ya.